Shalom adik-adik semua, gimana nih kabarnya di minggu kedua di bulan Juni ini? Kayaknya kakak denger-dengar kalian udah pada mulai liburan sekolah ya adik-adik ya. Ya pokoknya buat semuanya yang udah mulai liburan maupun yang baru OTW nih ya, nih masih sekolah, gak apa guys. Gak apa adik-adik semua, tetap semangat. Dan kakak juga harap semua tetap bersuka cita ya adik-adik ya. Tapi terlepas dari segala vibes liburan yang mulai on nih di kalian semua, kakak sekarang mau ajak kalian untuk tinggalkan itu semua, jangan dipikirkan dulu. Saatnya adik-adik semua untuk fokus ya adik-adik ya, karena kita memulai ibadah kita. Yuk sekarang kakak ajak semuanya untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau mulai dengan berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu, penyertaan-Mu atas adik-adik semua di tempat ini. Jika sebentar kami akan memulai ibadah kami, biarlah Kau sendiri juga yang persiapkan hati adik-adik semua untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sekarang kakak ajak adik-adik semua buat bangkit berdiri ya, biar semangat. Pagi-pagi harus semangat ya adik-adik ya. Dan kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semuanya siap-siap. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati,
Hai, gimana nih adik-adik, udah capek belum? Semoga belum ya adik-adik ya. Sekarang adik-adik boleh duduk. Dan sebentar lagi kakak mau bagikan ke adik-adik semua cerita Alkitab yang sangat menarik ya. Tapi adik-adik, sebelumnya kakak akan memulai kembali dengan berdoa. Oke semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Tadi kami telah memuji Tuhan dengan bersemangat. Jika sekarang kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, biarlah Kau yang kirim Roh Kudus-Mu untuk membantu kami ya Tuhan, mengerti pesan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, jadi cerita kali ini adik-adik itu tentang seorang nabi yang setia dan taat sama Tuhan bernama Nabi Elia. Ceritanya, suatu ketika di tempat Elia berada di sebuah sungai, sungainya ini telah menjadi kering adik-adik. Lalu kemudian Allah pun menuntun Elia untuk menuju ke wilayah Sarfat, di mana Allah berfirman bahwa Ia akan memenuhi kebutuhan Elia melalui seorang janda yang ada di sana. Nah, udah nih adik-adik, akhirnya Elia pun menuruti perintah Tuhan. Elia mulai packing ya adik-adik ya. Lalu Elia pun berangkat menuju ke daerah Sarfat. Dan betul adik-adik, ketika Elia sampai di daerah Sarfat, Elia pun melihat ada seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Lalu Elia pun menghampiri si janda ini dan meminta air, juga sekaligus sepotong roti kepada si janda ini. Dengan penuh kejujuran, si janda ini pun bilang sama Nabi Elia kalau dia tidak memiliki cukup tepung untuk membuat roti bagi Elia. Tepung dan minyak yang dimilikinya ini adik-adik hanya cukup untuk makannya sekali buat dia dan anaknya yang ada di rumah. Nah, namun si Elia pun menenangkan si janda ini adik-adik. Dia berkata bahwa jangan takut, Tuhan akan memberkati dan memelihara kamu. Akhirnya si janda yang ada di Sarfat ini menuruti apa yang dikatakan Elia dan dia pun membuatkan roti untuk Elia. Nah, walaupun dia ini nggak punya banyak ya adik-adik ya, dia hanya punya tepung segenggam mungkin yang cukup untuk satu roti, tapi dia tetap mau menuruti perintah Tuhan yang disalurkan lewat Nabi Elia tadi. Dan sesuai janjinya, Tuhan pun memelihara janda Sarfat sehingga minyak dan tepung yang ada di rumahnya ini jadi nggak habis-habis adik-adik semua. Bayangin, dari yang awalnya cuma cukup untuk membuat satu roti, jadinya si janda ini bisa memiliki persediaan makan yang cukup untuk beberapa hari untuk dia dan anaknya ya adik-adik ya. Nah, cuma sampai di situ aja nih adik-adik. Berkat dan keajaiban Tuhan pun terjadi di rumah si janda Sarfat ini ketika anak janda Sarfat mati karena sakit keras. Dia pun dipulihkan dan dibangkitkan atas kuasa Tuhan melalui Nabi Elia. Nah, tadi adik-adik ingat nggak lagu yang kita nyanyi bersama-sama tentang bunga bakung dan juga burung pipit yang dipelihara sama Tuhan? Ingat ya adik-adik ya. Nah, sama seperti lagu tadi, baik Elia maupun si janda, kita itu juga sama-sama dipelihara sama Tuhan adik-adik. Dipelihara gimana kak? Dipelihara dengan adik-adik mungkin diberi berkat sama Tuhan, bisa sekolah, bisa belajar, bisa makan, punya tempat tinggal, berpakaian, semuanya itu berkat dari Tuhan dan menandakan bahwa Tuhan itu memelihara adik-adik semua yang ada di sini. Dan Tuhan itu juga memelihara lewat orang tua yang telah mendidik dan membesarkan adik-adik semua, lewat guru-guru yang ada di sekolah yang mengajarkan dengan sabar sehingga adik-adik jadi pintar, maupun teman-teman yang ada di sekolah ya adik-adik ya, maupun teman-teman yang ada di sekolah minggu bareng adik-adik. Itu adalah bentuk kalau Tuhan memelihara adik-adik semua. Nah, oleh karena itu adik-adik juga harus sama seperti Elia dan si janda dari Sarfat tadi adik-adik, karena mereka mau percaya dan juga setia taat pada perintah Tuhan. Walaupun mungkin ada kalanya adik-adik bingung ya, kenapa Tuhan kok harus begini, kenapa Tuhan kok harus begitu, aku kayaknya nggak sanggup Tuhan. Tapi adik-adik tenang aja, adik-adik cukup percaya akan janji Tuhan dan adik-adik cukup melakukan apa yang diperintahkan Tuhan,
maka Tuhan sendiri yang akan memberikan berkat pemeliharaan atas adik-adik semua. Emang perintah Tuhan apa ya? Perintah Tuhan untuk adik-adik itu gampang banget. Adik-adik jangan lupa rajin belajar, jangan lupa juga rajin baca Alkitab ya adik-adik ya, berdoa setiap hari, mentaati orang tua, jangan marah-marah, jangan menentang orang tua, dan juga mentaati guru-guru yang ada di sekolah. Simpel kan adik-adik ya? Semoga dengan firman hari ini adik-adik ingat kalau adik-adik harus setia dan juga harus taat pada perintah Tuhan. Jangan lupa percaya bahwa Tuhan itu yang sanggup memberkati dan memelihara adik-adik semua. Oke adik-adik? Oke, demikianlah cerita singkat ya adik-adik ya tentang Elia dan janda dari Sarfat. Semoga adik-adik ingat pesan yang tadi kakak sampaikan. Dan sekarang sebelum kakak mengakhiri firman pada hari ini, kembali kakak ajak untuk semuanya berdoa. Yuk siapkan hati adik-adik semua, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Ajar adik-adik semua di sini untuk selalu taat dan percaya akan perintah dan juga ulangi ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Ajar adik-adik di sini semua ya Tuhan untuk selalu ingat untuk setia pada perintah-Mu, untuk taat pada setiap rancangan-Mu, dan juga untuk percaya ya Tuhan bahwa berkat-Mu menanti atas setiap mereka yang percaya. Kau yang bantu adik-adik di sini untuk dapat mengaplikasikannya ke kehidupan mereka sehari-hari, baik itu di rumah maupun di sekolah. Biarlah Kau juga yang berkati semua adik-adik yang telah mengikuti ibadah hari ini. Jika sebentar kami semua akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing ya Tuhan, bila Kau yang berkati selama seminggu ke depan dalam segala kehidupan adik-adik, baik yang sudah liburan maupun yang masih sekolah, dan bila Kau yang kumpulkan kami semua minggu depan ke rumah Tuhan lagi. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekian ibadah hari ini. Ingat ya adik-adik ya, pesan yang tadi kakak sampaikan jangan dilupain, dan see you next week. God bless you semuanya.